Seorang dosen cantik ditemukan tak bernyawa di kamar hotel. Autopsi sementara menyebut tidak ada luka, tidak ada cekikan, tidak ada tusukan, namun jantungnya sobek seolah dipaksa bekerja di luar batas. Terlalu banyak yang tidak masuk akal, dan satu fakta tersembunyi bisa mengguncang semuanya. Jika ini bukan kecelakaan, siapa sebenarnya yang ada di balik kematiannya? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Nama saya Sutarto, seorang dokter forensik yang sudah terlalu lama berkawan dengan kesunyian ruang autopsi. Dalam hidup saya, kematian bukan lagi sesuatu yang membuat gentar, tetapi tetap saja ada kasus-kasus tertentu yang membuat dada saya terasa sesak, seperti ada ruang yang tak sanggup menampung seluruh pertanyaan yang berputar di kepala. Saya selalu percaya bahwa tubuh manusia tidak pernah berbohong. Ia menyimpan cerita, menyimpan jejak, menyimpan sisa-sisa kebenaran yang bahkan orang hidup terkadang tidak mampu mengungkapkannya. Malam itu, saya dipanggil ke sebuah hotel di pusat kota Semarang. Udara masih menyisakan kehangatan di siang hari, namun hati saya terasa seperti diselimuti kabut. Saya jarang merasa aneh saat menerima panggilan mendadak semacam itu, namun entah mengapa langkah saya menuju lokasi seolah tertahan oleh sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Ada perasaan asing yang menempel sejak saya membaca laporan awal melalui telepon. Seorang dosen muda ditemukan tak bernyawa di kamar hotel, tanpa tanda-tanda kekerasan, tanpa riwayat medis kritis, tanpa cerita yang masuk akal. Ketika saya memasuki lobi hotel, aroma pengharum ruangan yang terlalu manis menyambut saya. Lampu-lampu tampak redup, seperti pengaturan lebih rendah dari biasanya. Petugas resepsionis menyambut dengan wajah pucat dan gerakan tangan gugup yang tidak berhasil ia sembunyikan. Saya hanya membalas dengan anggukan kecil sebelum mengikuti dua petugas polisi menuju lantai tempat kamar itu berada. Koridor hotel terasa panjang, sepi, nyaris menguap dari hiruk-pikuk kota. Udara dingin dari pendingin ruangan menerpa kulit saya, namun ada sesuatu yang membekukan tempat itu lebih dari sekadar mendinginkan mesin. Seolah-olah dinding-dinding hotel mengetahui ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di salah satu pintu yang sedang saya dekati. Ketika kami berhenti di depan kamar itu, seorang polisi muda menoleh ke saya dengan wajah tegang. "Dok, korbannya di dalam. Tidak ada tanda kekerasan. Kayaknya, kasus biasa," ujarnya mencoba terdengar tenang. Saya tidak menjawab. Kata, "biasa," bukan sesuatu yang saya gunakan dengan mudah dalam dunia forensik. Pintu kamar terbuka perlahan, dan saya melangkah masuk. Pemandangan pertama yang saya lihat selalu menentukan arah batin saya. Di kamar itu, lampu hanya menyala sebagian. Tirai tertutup rapat, menyisakan ruangan remang yang tidak biasa untuk sebuah kamar hotel yang biasanya rapi dan terang. Di tengah kamar, di atas kasur yang masih terlipat rapi di bagian sisinya, terbaring tubuh seorang perempuan. Inisialnya didokumentasi tertulis DLL, seorang dosen muda, berusia baru mencapai masa puncak karirnya. Aku mendekat perlahan, merasakan keheningan yang terasa seperti mengubur suara langkahku sendiri. DLL berbaring telentang. Wajahnya pucat tetapi tidak menunjukkan rasa sakit yang mendalam. Tangan kirinya terkulai di samping tubuh, sementara tangan kanan sedikit tertekuk seolah ia berusaha meraih sesuatu sebelum akhirnya menyerah pada detik-detik terakhir hidupnya. Matanya terpejam rapat, seperti seseorang yang tertidur setelah hari yang panjang. Namun tubuh tidak berbohong, itu bukan wajah orang yang tertidur, melainkan seseorang yang pergi terlalu cepat. Saya berbaring di sisi kasur, memandangnya dengan jarak yang sudah terlalu familiar bagi pekerjaan saya. Penyebab kematian sementara, jantung pecah karena aktivitas berat, ucap salah satu polisi di belakang saya, mencoba menjelaskan sebelum saya bertanya. Saya menoleh sedikit. "Siapa yang menyimpulkan itu?" tanya saya, nada saya terdengar lebih berat dari yang saya maksudkan. "Laporan awal saja, Dok, dari pihak yang memeriksa duluan sebelum dokter datang." Saya mengangguk perlahan, namun hati saya langsung menolak. Jantung pecah, atau dalam bahasa medis, ruptur cordis, tidak terjadi begitu saja. Saya sudah terlalu lama melihat ratusan, mungkin ribuan,
kasus gagal jantung. Tapi jantung yang benar-benar pecah adalah sesuatu yang sangat jarang, hampir mustahil tanpa kondisi tertentu, cedera, atau penyakit bawaan ekstrim. Tubuh Delel tidak menunjukkan tanda-tanda itu, bahkan dari kejanggalan. Saya mulai memeriksa suhu tubuhnya, memeriksa livor mortis, perubahan warna pada kulit yang menandakan aliran darah berhenti. Pola livornya tidak sesuai dengan posisi ditemukannya. Tubuhnya tampak berpindah dalam waktu tertentu setelah kematian. Ini detail yang mungkin tidak diperhatikan orang awam, tapi bagi saya cukup untuk mengubah arah penyelidikan. Saya menelusuri lengan, leher, dan bagian tubuh lainnya. Tidak ada pukulan lebam, tidak ada bekas cekikan, tidak ada tanda perlawanan. Tapi kulit bagian dada tampak sedikit berbeda. Bukan lebam, memar bukan, lebih seperti sesuatu yang terlalu halus untuk dilihat oleh orang biasa, namun cukup bagi saya untuk merasakan ada sesuatu yang tidak sinkron antara tubuh yang saya lihat dan laporan awal yang diberikan. "Siapa yang terakhir bersama korban?" tanya saya sambil menatap lurus pada salah satu polisi. "Masih belum jelas, Dok. Hotel bilang Delel masuk sendirian, tapi ada tamu lain yang katanya sempat naik ke lantai ini. Rekaman CCTV." Dia ragu sejenak, beberapa bagian hilang. Saya setuju. Hilang. Selalu saja bagian penting yang hilang. Saya berdiri perlahan, menatap sekeliling kamar. Meja rias kosong tanpa barang pribadi. Tidak ada tas, tidak ada ponsel, tidak ada kartu identitas. Sangat tidak biasa untuk seseorang yang menginap. Hotel mencatat Delel masuk sekitar sore, namun tidak ditemukan satupun benda yang menunjukkan ia membawa keperluan pribadi. Saya melangkah mendekati meja dekat jendela. Di sana ada gelas air yang masih menyisakan sedikit cairan, dan saya merasa ada sesuatu yang mengganjal. Saya tidak mengambil atau menyentuh, itu tugas bagian lain, tetapi detail semacam itu selalu saya simpan dalam pikiran. Saya kembali memandang Delel. Tubuh yang tenang. Wajahnya seolah tidak pernah menyangka ia akan ditemukan seperti ini. Dan saya, yang sudah puluhan tahun bekerja, merasakan hambatan yang tidak biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kematian ini. Saat saya menutup mata dengan lembut, saya berbisik dalam hati. "Katakan padaku apa yang benar-benar terjadi padamu." Dan entah dari mana kemunculannya, sebuah peringatan menyambar saya kuat-kuat, firasat yang membuat tengkuk saya merinding. Ini bukan kematian yang wajar. Ini cerita yang sengaja dibuat tampak sederhana. Saya menoleh pada polisi yang menunggu proses. "Siapkan semua berkas. Malam ini kita bawa tubuhnya untuk otopsi," ujar saya. Nada suara saya tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menyimpan tekad. Saya akan mencari kebenaran, meski harus mengungkap lapisan-lapisan yang berusaha menutupinya. Karena malam itu, di kamar hotel yang sunyi yang terlalu dingin itu, saya tahu satu hal pasti. Delel tidak mati karena jantungnya pecah. Ada seseorang yang ingin membuat kita percaya begitu. Dan saya tidak pernah suka dibohongi. Saya selalu percaya bahwa ruang otopsi adalah tempat yang jujur. Tidak ada kepura-puraan di sana. Tidak ada janji manis, tidak ada pembelaan, tidak ada suara-suara yang mencoba membentuk narasi. Hanya tubuh yang membisu tetapi menyimpan kebenaran. Malam itu, ketika saya berdiri di depan pintu ruang autopsi, saya merasakan ketenangan yang aneh. Ketenangan yang justru membuat pikiran saya semakin penuh. Tubuh Delel sudah diletakkan di meja baja. Lampu neon putih menyinari ruangan tanpa belas kasihan, membuat seluruh kulit pucatnya tampak seperti permukaan porselen yang sudah kehilangan kehangatan. Saya memakai sarung tangan, masker, dan celemek. Setiap gerakan terasa otomatis, tubuh saya seolah bekerja sendiri setelah bertahun-tahun. Namun pikiranku tidak setenang itu. Ada sesuatu yang berputar-putar di dalam kepala sejak saya meninggalkan hotel, kesan bahwa kematian ini tidak menghasilkan laporan awal yang saya terima. Saya berdiri sejenak, mengamati keberadaannya. Wajah Delel tampak damai, namun kedamaian itu bukan berasal dari penerimaan, melainkan lebih seperti seseorang yang direnggut dari hidupnya dengan cara yang tidak sempat ia sadari. Tidak ada tanda luka, tidak ada memar, tidak ada kekerasan fisik. Namun justru itu yang membuat saya gelisah. "Dok, semua peralatan sudah siap," ujar Santi, asisten forensik saya.
Saya mengangguk pelan. Terima kasih. Kita mulai. Langkah pertama otopsi selalu sama, pemeriksaan luar. Saya mendekat, meraba kulit pada bagian lengan, dada, leher, dan perut. Tidak ada cacat yang menandakan trauma fisik. Tidak ada tanda cekikan ataupun tekanan di rongga dada yang biasanya tampak pada kasus sesak napas. Tetapi pola livor mortis, perubahan warna kulit akibat pemadatan darah, tidak sepenuhnya sesuai dengan posisi tubuh saat ditemukan. Livor tampak lebih dominan di sisi tubuh kiri, sementara posisi ditemukannya adalah telentang sempurna. Ini tidak cocok, gumamku perlahan. Posisinya berubah, Dok? Tanya Santi. Saya mengangguk. Ya, tubuh ini dipindahkan setelah kematian. Ucapan itu membuat Santi menelan ludah. Dia sudah sering melihat kasus seperti ini, tetapi tetap saja ada momen ketika fakta sederhana membuat semuanya berubah arah. Saya melanjutkan pemeriksaan di kuku-kuku, mencari tanda-tanda perlawanan, tak ada. Saya memeriksa bagian bibir, mencari bekas busa atau cairan abnormal, tidak ada. Saya membuka kelopak mata dan memperhatikan murid, reaksinya menunjukkan bahwa kematian terjadi dengan cepat dan tidak memberikan waktu bagi tubuh untuk bereaksi keras. Semakin saya melihat, semakin saya merasakan satu kata yang terus menggema, janggal. Saya memulai prosedur pembukaan rongga dada. Pisau bedah menciptakan garis sayatan yang teratur. Kulit terbuka, jaringan lemak terlihat, lalu otot-otot dada. Saya membuka tulang dada perlahan. Jantung menjadi fokus utama. Saat jantung terlihat, saya menahan napas sejenak. Organ itu tidak terlihat rusak. Tidak ada sobekan, tidak ada tanda pecah seperti klaim yang saya dengar di hotel. Strukturnya utuh, warnanya normal, dan tidak ada tanda adanya beban ekstrim yang menyebabkan pecah. Santi, panggil saya dengan nada yang lebih rendah, lihat ini. Ia mendekat dan menatap jantung itu dalam diam. Kalau di laporan awal, katanya pecah ya, Dok? Saya menghela napas panjang. Kalau jantung pecah, tidak mungkin serapi ini. Mustahil seseorang mengira jantung pecah ketika kondisinya seutuh ini. Saya memeriksa rongga jantung, ventrikel, atrium, serta pembuluh darah utama. Tidak ada darah beku yang menunjukkan pendarahan hebat. Tidak ada sumbatan masif yang biasanya terlihat pada kasus serangan jantung. Ini bukan gagal jantung klasik. Ini bukan pecah. Ini bukan halangan. Ini sesuatu yang lain. Semakin lama saya menatap jantung itu, semakin saya yakin bahwa penyebab kematian DLL bukan berasal dari kerusakan struktural organ. Saya mulai memeriksa paru-paru. Busanya sedikit, tetapi tidak cukup untuk kasus tenggelam atau edema berat. Namun ada sesuatu yang menarik, warna jaringan paru sedikit lebih pucat dari biasanya, seperti seseorang yang kehilangan fungsi oksigen dengan cara yang tidak wajar. Coba ambil sampel jaringan paru dan darahnya, kata saya. Saya ingin melihat apa yang terjadi secara mikroskopis. Santi mengangguk dan mulai bekerja. Kami melanjutkan ke pemeriksaan organ lain, hati, ginjal, limpa, pankreas. Semuanya normal, atau setidaknya tidak menunjukkan kerusakan berat. Namun ada satu pola yang membuat saya semakin gelisah. Tubuh DLL terlihat sehat untuk seseorang yang tiba-tiba mati mendadak. Biasanya, kematian mendadak meninggalkan sisa tanda di satu atau dua organ, lonjakan enzim, pembuluh pecah halus, atau sedikit perubahan warna jaringan. Tetapi pada DLL, semuanya terlalu rapi, terlalu sunyi, terlalu bersih. Seakan kematian dicetak seperti skenario yang ingin tampak alami. Saya memperhatikan bagian perut bawah. Ada ketegangan kecil pada otot, bukan lebam, bukan luka, hanya sesuatu yang terlihat seperti refleks pada detik-detik terakhir sebelum tubuh benar-benar menyerah. Dok, ini sampelnya, ujar Santi sambil meletakkan beberapa tabung. Saya mengangguk, lalu berjalan menuju mikroskop. Ketika saya melihat jaringan paru-paru di bawah mikroskop, dada saya terasa mengencang. Ada partikel-partikel kecil yang tidak seharusnya ada. Warnanya halus, nyaris tidak terlihat, tetapi saya tahu polanya. Saya pernah melihatnya bertahun-tahun yang lalu dalam kasus yang rumit. Saya mampir pelan, hampir seperti bicara kepada diri sendiri. Ada zat asing. Santi mendekat. Maksud dokter, racun?
Saya tidak langsung menjawab. Saya mengatur fokus mikroskop, memperbesar pembesaran, dan memperhatikan lagi. Bukan racun klasik. Bukan zat yang biasa digunakan. Tetapi bagian darah dan jaringan menunjukkan tanda paparan suatu komponen yang bisa membuat jantung berhenti tanpa meninggalkan bekas kekerasan. Ini bukan racun yang mematikan secara langsung, kata saya. Lebih seperti pemicu. Sesuatu yang membuat tubuh berhenti bekerja, namun tidak menyebabkan kerusakan fisik yang besar. Seperti obat tertentu? Saya menggeleng. Lebih halus dari obat. Lebih rapi. Saya menegakkan tubuh, menarik napas panjang. Semua potongan informasi mulai menyatu dalam pikiran saya. Jantung utuh. Paru-paru pucat. Tidak ada cedera. Tubuh dipindahkan. Barang pribadi hilang. Rekaman CCTV hilang. Dan sekarang, zat yang tidak seharusnya ada. Semakin lama saya memeriksa, semakin saya merasa seperti berdiri di tengah kabut. Tidak bisa melihat siapa di baliknya, tapi saya tahu ada seseorang yang berdiri di sana. Delel tidak mati begitu saja. Delel tidak mati karena aktivitas berat. Delel tidak mati karena penyakit mendadak. Delel mati karena sesuatu yang disengaja, atau setidaknya, sesuatu yang tidak terjadi dengan sendirinya. Setelah hampir 2 jam pemeriksaan, saya duduk di kursi kerja saya. Lampu ruang autopsi terasa lebih dingin dari biasanya. Saya membuka masker dan mengusap wajah. Santi menatapku dengan raut gelisah. "Dok, apa yang terjadi sama dia sebenarnya?" Saya menatap hasil pemeriksaan di tangan saya. "Yang jelas, laporan awal salah," jawab saya pelan. "Penyebab kematian bukanlah hal yang mereka katakan." "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Saya memandang tubuh Delel yang mulai menutupi kain putih. Ada sesuatu dalam dirinya yang seperti memanggil saya, meminta agar ceritanya tidak dibungkam. "Kita harus terus melakukan pemeriksaan lanjutan," kata saya tegas. "Sampai saya tahu dengan pasti apa yang membuatnya berhenti bernapas." Saya menoleh pada papan catatan. "Dan saya perlu tahu, siapa yang ingin kematian ini tampak biasa saja. Karena satu hal sudah pasti. Pagi itu, udara di ruang forensik terasa lebih berat dari biasanya. Matahari belum benar-benar naik ketika saya kembali memeriksa berkas hasil autopsi Delel. Sebagian dari diri saya masih menerima kenyataan bahwa kematian nyaris tidak meninggalkan jejak. Semua yang saya lihat dalam semalam, jantung yang utuh, paru-paru pucat, dan zat asing di jaringan, menjadi potongan puzzle yang tidak mau menyatu begitu saja. Saya sedang memeriksa catatan terakhir ketika pintu ruang administrasi terbuka. Santi masuk dengan langkah hati-hati, sambil menahan nafas seperti seseorang yang membawa kabar yang tidak ingin ia sampaikan. "Dok, keluarga korban sudah datang." Saya mengangkat kepala perlahan. "Sekarang?" "Iya, mereka bilang mereka baru diberi kabar pagi ini." Saya diam. Terlambat. Terlalu terlambat untuk sebuah kematian yang terjadi sehari sebelumnya. Rasanya ada sesuatu yang bergetar di dada saya, bukan karena kemarahan, tetapi karena perasaan tidak enak yang semakin menguat. Keluarga baru diberi kabar setelah lewat 1 hari penuh? Siapa yang menundanya? Mengapa? Saya berdiri dan melepaskan sarung tangan. "Baik, bawa mereka ke ruang konsultasi." Ketika saya membuka pintu ruang konsultasi, 3 orang berdiri di dalam. Seorang pria paruh baya dengan wajah keras, mungkin ayah Delel. Di sekeliling seorang perempuan berjilbab yang matanya sembab, ibunya. Di ujung ruangan, seorang pemuda kurus yang tampak muda lebih dari beberapa tahun dari Delel. Ia menggigit bibir bawahnya, jelas berusaha keras menahan diri agar tidak menangis. Saya menutup pintu perlahan, lalu menundukkan kepala hormat. "Selamat pagi. Saya Dr. Sutarto. Saya yang menangani pemeriksaan forensik putri Anda." Ayahnya langsung berdiri mendekat. Sorot matanya tajam namun tidak agresif, lebih seperti seseorang yang kehabisan waktu untuk menunggu penjelasan. "Dok, apa benar, anakku meninggal?" Suaranya bergetar, tetapi nadanya tegas. Seperti pria yang selalu menjadi tempat bersandarnya keluarga, namun kini seluruh beban itu menghancurkan bahunya. Saya mengangguk pelan. "Benar, Pak. Dan izinkan saya menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya."
Ibunya menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar, lalu ia mengeluarkan suara lirih. Delel itu anak baik, Dok, tidak pernah punya penyakit, tidak pernah punya masalah apapun. Saya menarik napas panjang. Bolehkah saya tahu, kapan Bapak dan Ibu mendapat kabar tentang kejadian ini? Ayahnya menjawab cepat, seperti menahan emosi yang meluap-luap. Halaman ini, Dok. Sangat pagi. Padahal, kami merasa ada yang aneh sejak kemarin sore. Delel tidak pernah tidak memberi kabar. Biasanya dia pulang mengajar, langsung telepon ibunya. Pemuda di ujung ruangan, adik Delel, bersuara kecil, kami cari-cari, Dok, teleponnya mati, temannya bilang dia tidak hadir kuliah kemarin malam. Baru subuh tadi kami ditelepon polisi, katanya ditemukan meninggal. Ia tergagap ketika mengucapkan kalimat terakhir. Saya terdiam sejenak. Keterlambatan pemberitahuan ini bukan sekadar ketidaksengajaan. Ini terlalu sistematis. Terlalu rapi. Dan rapi adalah kata yang paling saya curigai. Ayah Delel duduk kembali tetapi tubuhnya condong ke depan, seolah mengerahkan seluruh sisa kekuatan untuk bertanya. Dokter, tolong jujur pada kami. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak saya? Pertanyaan itu menghantam tepat di pusat hati saya. Saya melihat wajah mereka satu persatu, ayah yang berusaha tegar, ibu yang kehilangan separuh jiwa, dan adik yang tampak seperti baru saja kehilangan masa depan. Mereka pantas mengetahui kebenaran. Namun kebenaran yang saya miliki belum lengkap, belum utuh, dan memberikan setengah kebenaran sama buruknya dengan bayangannya. Saya mengambil posisi duduk di depan mereka. Baiklah, saya akan menjelaskan sebatas yang bisa saya sampaikan saat ini. Ruangan menjadi hening. Hanya nafas mereka yang terdengar, pendek dan penuh kegelisahan. Saat putri Anda ditemukan, saya memulai dengan pelan. Laporan awal menyebutkan bahwa ia meninggal karena jantung pecah akibat aktivitas berat. Ibunya langsung berlinang air mata. Hah? Apa maksudnya, Dok? Anak saya? Tidak mungkin. Saya mengangkat tangan sedikit, meminta mereka menahan kesimpulan pada saat itu. Namun setelah saya melakukan autopsi, saya menemukan sesuatu yang berbeda. Dua hal tidak cocok dengan laporan awal. Pertama, jantung putri Anda tidak mengalami pecah. Organ itu utuh, tidak ada luka robek satupun. Ayahnya membuka mata lebar-lebar. Utuh? Kalau begitu. Kedua, lanjut saya, tubuh putri Anda dipindahkan setelah kematian. Livor mortis, perubahan warna setelah aliran darah berhenti, tidak sesuai dengan posisi saat ia ditemukan. Ibunya menjerit kecil sambil memegang lengan suaminya. Dipindahkan? Siapa yang melakukannya, Pak? Siapa yang berani? Ayah Delel menggenggam tangan istrinya, tetapi sorot matanya berubah menjadi gelap dan tajam. Artinya, ada yang menyentuh tubuh anak saya setelah dia meninggal? Saya mengangguk perlahan. Saya bisa merasakan kemarahan di ruangan itu. Bukan kemarahan yang meledak, melainkan kemarahan yang meresap, mengalir seperti racun di udara. Kamar itu semakin berubah sunyi, namun bukan sunyi yang nyaman, melainkan keheningan yang memenuhi kualitas. Saya melanjutkan, kami juga menemukan indikasi adanya zat asing dalam jaringan paru-paru. Bukan racun biasa, lebih seperti komponen yang memicu tubuh berhenti bekerja secara mendadak. Adik Delel menatap saya dengan mata membesar. Jadi, kakakku diracun? Saya belum bisa menyimpulkannya, jawab saya tenang. Tetapi saya dapat memastikan bahwa kematian ini tidak wajar. Ibunya mulai terisak lebih keras, sementara ayahnya menggenggam tangan begitu kuat hingga ruas tekad yang memutih. Saya menatap mereka dengan hati yang berat. Saya berjanji akan mencari tahu penyebab pastinya. Tapi saya butuh waktu. Ada beberapa pemeriksaan lanjutan yang harus kami lakukan. Ayah Delel mencondongkan tubuh ke depan. Dokter, katanya dengan suara yang rendah namun penuh tekanan, anak saya bukan orang yang bermasalah. Dia hidupnya bersih, fokus pada pekerjaannya, tidak punya musuh. Tapi kalau ada seseorang yang membuatnya mati seperti ini, saya ingin tahu. Saya menelan ludah. Kegetiran dalam suara pria itu membuat saya semakin yakin bahwa saya sedang masuk ke kasus yang jauh lebih besar dari dugaan awal. Saya perlahan berkata,
saya mengerti. Dan saya akan melakukan apapun yang bisa saya lakukan sebagai dokter forensik. Ibunya tiba-tiba mengangkat kepala, matanya memerah, namun ada sinar tekad yang menyala di sana. Dok, tolong jangan biarkan kematian anak saya ditutup-tutupi. Saya menatapnya dalam-dalam. Tentu saja. Saya tidak bekerja untuk menyenangkan siapapun. Saya bekerja untuk kebenaran. Ibunya menutup wajah dengan kedua tangan lagi. Namun kini bukan hanya kesedihan yang terdengar dari isakannya, tetapi ketakutan. Ya, takut. Ketakutan yang sayup-sayup saya rasakan tumbuh sejak saya memeriksa tubuh DLL semalam. Ketakutan bahwa ada tangan-tangan yang mencoba membentuk kisah kematian ini. Namun ada satu hal yang tidak mereka perhitungkan. Saya bukan orang yang mudah dibungkam. Pertemuan itu berlangsung hampir 1 jam. Mereka meminta melihat tubuh DLL, dan saya mendampingi mereka ke ruang penyimpanan jenazah. Saat kain putih dibuka perlahan, ruangan itu seketika dipenuhi suara isak yang menembus dada siapapun yang mendengarnya. Ayahnya memegang bahu istrinya dan berbisik. Dia tidak sendirian, Bu, kita di sini. Adiknya menyentuh lengan kakaknya yang sudah dingin, lalu merunduk, bahunya berguncang. Saya berdiri di belakang, menjaga jarak karena itu bukan kesedihan saya untuk ditempatkan di tengahnya. Namaku Sutarto. Setelah lebih dari 20 tahun dihadapkan dengan ratusan jasad, dari kasus ringan sampai pembunuhan paling rumit, aku selalu percaya bahwa tubuh manusia tidak pernah berbohong. Yang bohong adalah orang-orang yang masih hidup. Namun pada hari itu, aku merasa tubuh mendiang DLL justru seperti sengaja menyembunyikan sebuah cerita yang seharusnya mudah diurai. Kubuka kembali peta berisi hasil pemeriksaan awal. Bukan karena aku tak percaya pada pekerjaanku, tapi karena ada sesuatu yang mendesak dari dalam dada, seolah menegurku bahwa kasus ini masih jauh dari terang. Pagi itu ruanganku masih sepi, hanya terdengar dengung pendingin ruangan yang mengisi kesunyian. Tapi pikiranku bising, terlalu bising. Ketika aku kembali ke kamar pemakaman, aku melihat 2 orang polisi berpakaian preman menunggu. Salah satunya memandang dengan gugup, seolah kehadiranku justru mengancam kenyamanan mereka. Dok, ada waktu sebentar? Tanya salah satu dari mereka. Aku mengangguk pelan. Kalau ini tentang jasad yang malam tadi, silakan masuk. Kami berjalan ke ruang rekonstruksi. Bau larutan desinfektan masih menempel, lampu neon memantul di permukaan baja tahan karat. Jasad DLL sudah ditempatkan kembali dalam cold storage, namun bayangan tubuhnya masih terasa di ruangan itu. Ada perkembangan baru? Tanyaku datar. Salah satu polisi, yang bernama Ardi, membuka catatannya. Sebenarnya bukan perkembangan, lebih ke permintaan. Aku memandang lebih tajam. Permintaan apa? Ardi menelan ludah. Kami mempercepat laporan final, katanya, untuk menghindari kegaduhan. Permintaan seperti itu tidak ada di suatu tempat. Banyak kasus yang diinginkan dengan cepat selesai, terutama jika ada nama besar, hubungan gelap, atau kepentingan yang tidak boleh disebutkan ke permukaan. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Terlalu cepat, terlalu dipaksakan. Siapa yang meminta? Perintah atasan, jawab Ardi. Kami hanya menyampaikan. Aku menyandarkan tangan di meja. Ardi, laporan awal saja belum lengkap. Data toksikologi belum keluar. Tidak ada dokter forensik yang bisa mengeluarkan kesimpulan saat fakta masih mengambang. Ardi menatap dengan wajah yang nyaris memohon. Dok, tolong. Jangan buat kami dalam posisi sulit. Aku memejamkan mata sejenak. Ini bukan pertama kalinya penyelidikan dan penyelidikan terancam oleh tekanan tertentu. Namun cara mereka gugup, berbeda. Ada sesuatu yang coba ditutup sebelum waktunya. Saya akan mengeluarkan laporan final, kataku tenang. Mereka terlihat lega. Namun aku melanjutkan, tapi hanya setelah semua datanya lengkap. Itu keputusan final. Urusan kalian setelah itu, bukan tanggung jawabku. Wajah mereka kembali tegang. Ardi mengangguk cepat. Baiklah, Do. Setelah mereka pergi, aku berdiri lama menatap pintu yang perlahan tertutup. Ada kegelisahan. Bukan hanya dari pihak keluarga yang merasa ada kejanggalan, tapi juga dari pihak yang seharusnya mengungkap kebenaran. 2
Dua sisi yang sama-sama cemas. Dua sisi yang sama-sama menunggu sesuatu terbongkar. Setelah makan siang seadanya, saya kembali meninjau dokumen hotel. Foto lokasi kejadian. Posisi tubuh. Barang yang ditemukan. Dan barang yang tidak ditemukan. Disitulah aku tersentak. Di mana buku catatannya, gumamku pelan. DLL dikenal sangat rapi. Semua rekannya mengatakan hal sama. Ia selalu membawa buku jurnal kecil berwarna coklat. Tempat ia menulis agenda, rencana penelitian, hingga catatan keuangan. Tapi dalam daftar barang temuan, tidak ada. Sama sekali tidak disebutkan. Dompet ada. Ponsel ada. Tugas kerja ada. Namun jurnal kecilnya tidak tercatat. Tidak ditemukan. Tidak dilaporkan. Aku mengambil ponselnya dari bukti sitaan. Kubuka layar yang sudah menyiarkan datanya oleh tim digital. Tidak ada catatan yang mengarah pada kegiatan hari terakhirnya. Bahkan pesan terakhir hanya bersifat pekerjaan biasa. Seakan ia tidak menyiapkan apapun untuk hari itu. Seakan ia tidak pernah berencana bertemu dengan siapapun. Atau, seseorang sudah menghapus jejak sebelum ia ditemukan. Aku duduk. Nafas panjang keluar tanpa kusadari. Ini bukan lagi kasus kematian yang wajar. Ada sesuatu yang diambil dari kamar itu. Dan mungkin, itu adalah hal yang paling penting. Sore harinya, keluarga DLL datang. Mereka membawa raut wajah lelah bercampur bingung. Ibu DLL tampak memegang peta berwarna biru tua yang tebal, seolah-olah itu satu-satunya pegangan emosional yang tersisa. Yang pertama bicara adalah adiknya, seorang perempuan dengan suara gemetar. "Dokter, kami cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kakak kami menderita?" Aku memandang mereka satu demi satu, lalu menjawab dengan suara serendah mungkin, mencoba untuk tidak mengaduk luka mereka. Jasadnya tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Secara fisik, tidak ada luka luar maupun dalam. Tidak ada indikasi ia menderita penderitaan yang panjang. Ibu DLL langsung menangis kecil, menutup wajah dengan sapu tangan. Namun ayah DLL, lelaki tampak tegas, mengajukan pertanyaan yang membuat tercekat. "Kalau begitu, mengapa kami diberi kabar baru begitu lama setelah ia ditemukan?" Aku menahan napas. Pertanyaan itu juga menghantuiku sejak tadi pagi. Seharusnya kami mendapat kabar paling lambat beberapa jam setelah kejadian, tidak hampir 1 hari setelahnya, lanjut sang ayah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku ingin menjawab jujur. Saya ingin mengatakan bahwa laporan dari pihak hotel sendiri datang terlambat. Bahwa polisi juga tidak mencatat waktu pengiriman berita kematian secara rinci. Bahwa ada kejanggalan yang bahkan aku sendiri belum mengerti. Tapi sebagai dokter forensik, saya tidak bisa menyampaikan dugaan sebelum bukti mendukung. "Pak, Bu, saya akan mencari tahu." Mereka menunduk pelan, tampak percaya dan sekaligus putus asa. Sebelum mereka pergi, adik DLL menahan langkahku. "Dokter, apakah kakak saya mungkin dibunuh?" Pertanyaan itu meluncur dengan cepat, namun ruang otopsi rasanya bergetar. Aku memperhatikan dalam-dalam. Kemungkinan itu tidak bisa dihilangkan, jawabku jujur. Tapi juga belum bisa ditegaskan. Masih banyak hal yang harus diuji. Ia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Setelah mereka keluar, aku bersandar pada pintu. Untuk beberapa detik, aku membiarkan diriku merasa rapuh. Karena pertanyaan itu, sebenarnya sudah lama muncul di kepalaku. Menjelang malam, ketika aku bersiap menutup berkas, pesan masuk dari seorang rekan penyelidik. "Dok, ada rekaman CCTV hotel. Tapi hanya sebagian. Sisanya, hilang." Aku mematung. Hilang? Tidak rusak. Bukan buram. Hilang. Seketika tengkuku meremang. Seseorang telah berada di hotel itu sebelum polisi datang. Dan ia tahu bertahan bagian mana yang harus diambil. Aku menutup peta, mematikan lampu, dan melangkah keluar dari ruangan dengan dada terasa sesak. Kasus ini tidak lagi sekadar kematian mendadak. Ini adalah kisah yang sedang disusun ulang oleh seseorang. Dan aku tidak tahu apakah aku sedang mengungkap kebenaran, atau justru mendekati sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Semakin lama saya menelusuri kasus ini,
Semakin saya merasa bahwa kematian mendiang DLL bukanlah akhir dari suatu peristiwa, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Hari itu, udara di ruang kerjaku terasa berat. Biasanya, bau alkohol medis dan wangi antiseptik membuat tenang. Namun sejak kasus ini bergulir, wangi itu berubah menjadi pengingat bahwa ada kebenaran yang belum terungkap. Kebenaran yang seolah-olah tersembunyi di antara celah-celah fakta yang tak utuh. Aku mulai membuka kembali dokumen lengkap dari TKP yang dikirim polisi. Foto kasur hotel, letak tubuh, sudut televisi, posisi meja kecil, hingga bayangan samar di kaca jendela. Semua terlihat biasa saja. Terlalu biasa. Padahal kematian tidak pernah terjadi. Pukul 9 pagi, suara ketukan pintu terhenti lamunanku. Ketukan itu cepat, tegam, seperti datang dari seseorang yang tidak ingin ketahuan. Ketika pintu kubuka, kulihat seorang petugas resepsionis hotel tempat DLL ditemukan meninggal. Namanya Sela. Wajahnya pucat, matanya gelisah, dan tangannya saling mengepalkan seolah menjaga sesuatu agar tidak tumpah. "Dok, bolehkah saya bicara sebentar?" Suaranya gemetar. Aku mempersilakannya masuk. "Silakan duduk. Kau terlihat tidak tenang." Sela duduk dengan kaku. "Ada sesuatu yang saya tidak bisa ceritakan ke polisi, tapi saya merasa dokter harus tahu." Aku mencondongkan badan, menunggu. Sela menarik napas panjang. Malam sebelum DLL ditemukan, ada seseorang yang meminta akses ke lantai tempat dalam ruangan berada. "Siapa?" tanyaku pelan. "Itu masalahnya, Dok. Saya tidak tahu. Orang itu tidak menulis namanya di buku tamu. Ia hanya menunjukkan kartu yang saya tidak sempat baca. Dan ia, Sela berhenti, menelan ludah. Memintaku tidak mencatat kedatangannya. Jantungku seperti berhenti sesaat. "Kenapa kamu mengikuti permintaannya?" Ia tampak tersiksa oleh rasa bersalah. Karena, dia bilang dia dari instansi tertentu. Serta menampilkan sesuatu yang membuat saya takut menolak. "Apa yang dia tunjukkan?" Sela menatap lantai, seolah takut kata-katanya didengar dinding. "Senjata. Sekilas saja, tapi saya yakin itu pistol." Aku menghela napas panjang. Dan itu baru permulaan. Aku menyalakan perekam kecil, mengawali pemeriksaan informal terhadap Sela. "Sekarang ceritakan secara runtut," pintaku. Dia mengangguk. 1 hari sebelum DLL ditemukan, ada seorang pria datang sekitar pukul 9 malam. Ia memakai masker hitam dan topi. Badannya cukup tinggi. Dia bertanya apakah ada tamu atas nama DLL. Saya bilang iya. Lalu dia meminta akses ke lantai tersebut. Saya bertanya apakah ia tamu mendaftar. Dia tidak menjawab. Hanya menunjukkan kartu identitas cepat sekali. "Apa warnanya?" "Hitam, seperti akses tertentu, bukan KTP umum." Aku mencatat itu. Setelah itu saya ragu, "Dok." Tapi dia mendekat, menunjukkan gagang benda yang saya yakin senjata. Dia bilang ini urusan penting. Saya takut. "Apakah kamu melihat dia naik ke lantai itu?" "Ya." "Angkat menuju lantai 4. Namun setelah itu aku tidak melihatnya keluar lagi." "Tidak melihat keluar?" Bukan berarti dia tidak keluar. Hanya berarti ia keluar dengan cara lain. Atau pada waktu lain. Setelah Sela pergi, aku duduk di kursi dan memejamkan mata. Ini semakin jelas, seseorang memang berada di hotel itu sebelum penemuan jenazah. Seseorang yang memiliki otoritas atau berpura-pura memilikinya. Seseorang yang tidak ingin kedatangannya dicatat. Dan itu menjelaskan mengapa rekaman CCTV hilang. Tapi jika benar, apa keseluruhannya dengan kematian DLL? Atau lebih tepatnya, apa yang ingin disembunyikan orang itu? Pada suatu hari, saya mendapat kunjungan mendadak dari seorang peneliti bernama Jatmiko. Wajahnya keras, langkahnya mantap, tapi sorot matanya waspada. "Dokter, saya mendapat pesan bahwa Anda bertemu saksi dari pihak hotel," katanya tanpa basa-basi. Cara ia mengungkapkan membuatku berhati-hati. "Saya bertemu petugas yang ingin memberi informasi," jawabku. "Apa yang dia bicarakan tentang orang misterius?" tanyanya cepat. Aku mengangkat alis. "Seharusnya itu bagian dari penyidikan polisi." Jatmiko mendekat. "Dokter,
Untuk kebaikan semua pihak, informasinya lebih baik tidak keluar terlalu cepat. Apa maksud Anda? Jatmiko menghela napas. Kami mendapat laporan bahwa ada pihak di luar kepolisian yang ikut menekan hotel. Orang itu bisa saja berbahaya. Kami tidak ingin saksi terancam. Kalimat itu terdengar benar. Terlalu benar. Seperti kalimat yang sudah dipersiapkan. Seperti kalimat yang tidak memiliki jeda ragu. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Tanyaku. Jatmiko terdiam. Dan diamnya lebih menegangkan dibandingkan jawaban apapun. Akhirnya ia berkata, kami belum memastikan. Tapi, jangan bergerak sendiri, Do. Kasus ini tidak terlihat. Aku menatapnya dengan tajam. Aku sudah tahu itu. Ia mengangguk lemah. Saya yakin karena itu, hati-hati. Jatmiko pergi tanpa menoleh lagi. Dan setelah pintu tertutup, aku semakin yakin. Ia sedang menyembunyikan sesuatu. Menjelang malam, aku membuka kembali rekaman CCTV yang masih tersisa. Hanya rekaman lorong luar lift lantai 1. Tidak terlihat wajah siapapun, hanya siluet. Tapi pada pukul 1 dini hari, terlihat pintu lift terbuka, namun tidak ada siapapun yang keluar. Atau, seseorang berdiri di sudut bingkai yang sengaja dibuat buta sudut. Aku memutar ulang berkali-kali. Ada gerakan kecil. Hampir tidak terlihat. Seseorang bergerak di belakang pilar. Seseorang yang seolah-olah tahu bagian mana yang tidak tertangkap kamera. Aku merinding. DLL tidak punya musuh. Tidak punya riwayat kriminal. Tidak terlibat kasus apapun. Lalu, siapa yang begitu khawatir dengan keberadaannya? Atau, apa yang ia miliki? Pukul hampir 9 malam ketika aku memutuskan pulang. Tapi begitu keluar dari gedung institusi forensik, langkahku terhenti. Sebuah motor hitam berhenti tidak jauh dari pintu. Pengendaranya pandangan dari balik helm gelap. Tidak bergerak. Tidak mencoba pergi. Hanya menatap. Aku menunggu beberapa detik. Motor itu tak juga bergerak. Aku pura-pura menelepon seseorang, berharap ia pergi. Namun ia tetap diam. Mengawasi. Seakan ingin memastikan sesuatu. Akhirnya aku masuk kembali ke dalam gedung dan menunggu di lobi. 10 menit kemudian, saat kulirik dari kaca bening, motor itu sudah hilang. Namun bayangannya tertinggal di balik tengkuku. Dan aku tahu satu hal. Kasus ini baru saja memasuki wilayah berbahaya. Seseorang memperhatikan setiap gerakanku. Dan itu berarti, apa yang kutemukan hari ini mendekati sesuatu yang tidak seharusnya ku ketahui. Sudah bertahun-tahun saya bekerja di dunia forensik, dan selalu ada satu prinsip yang kutanamkan dalam diri saya. Semakin sunyi sebuah kematian, semakin banyak rahasia yang tersembunyi di baliknya. Kematian DLL tampak sunyi. Terlalu sunyi. Itu sebabnya setiap detik dalam penyelidikan ini justru terasa seperti ada suara lain yang berteriak agar aku tidak berhenti. Suara yang semakin jelas pada hari ketika laporan toksikologi akhirnya datang. Pukul 8 pagi ketika staf lab membawa peta berwarna merah ke ruanganku. Dokter, hasil toksiknya sudah keluar. Aku segera berdiri. Letakkan di meja. Ia mengangguk lalu keluar, meninggalkanku sendirian dengan laporan yang kutunggu sejak hari pertama otopsi. Kutatap peta tersebut sesaat sebelum membuka isinya, tahu seolah-olah apapun yang tertulis di dalamnya akan mengubah arah kasus ini. Dan ternyata benar. Hasil toksikologi menunjukkan, tidak ada alkohol, tidak ada obat terlarang, tidak ada racun kimia umum, tidak ada zat biologi yang mematikan. Semuanya bersih. Namun ada satu hal yang membuat alisku terangkat tinggi. Terdapat residu senyawa organik tertentu yang biasanya ditemukan pada obat-obatan penenang dosis rendah. Bukan zat mematikan. Bukan sesuatu yang cukup kuat untuk membuat jantung berhenti begitu saja. Namun cukup untuk membuat seseorang lemas, mengabur, hilang daya tahan. Dan yang lebih aneh, kadar dalam darahnya terlalu rendah, seolah-olah tubuhnya mengeluarkan zat itu lebih cepat dari normal. Atau, zat itu hanya diberikan dalam dosis yang sangat kecil, sekecil mungkin untuk tidak diketahui. Aku mulai merasakan denyut halus di pelipis. Del, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Tim analis kupanggil.
Saya ingin tahu apakah zat ini bisa dicampur dalam minuman tanpa jejak. Salah satu dari mereka, Arum, menjawab cepat, bisa, Dok. Bahkan rasanya tidak berubah. Tingkat deteksinya rendah, tanyaku. Jika diberikan dalam dosis kecil ya, sangat mungkin lolos dari standar pengujian. Lalu ia menambahkan dengan suara lebih pelan, biasanya digunakan untuk membuat seseorang mabuk atau tidak sadar lingkungan sekitar. Aku terdiam. Zat itu bukan racun, tapi bisa membuat seseorang tidak berdaya. Dan jika dikombinasikan dengan kondisi tubuh tertentu, tiba-tiba banyak hal yang sebelumnya samar menjadi lebih terang. DLL bisa saja kehilangan kesadaran. DLL saja bisa tidak merasakan apapun sebelum napasnya berhenti. DLL bisa saja tidak mampu melawan siapapun yang ada di kamar itu. Perutku mengeras. Ada seseorang di kamar itu. Seseorang yang masuk tanpa dicatat. Seseorang yang membuat rekaman CCTV hilang. Seseorang yang salah lihat malam sebelumnya. Seseorang yang mungkin membawa obat itu. Dan mereka tidak ingin dunia tahu. Ketika aku masih memikirkan semuanya, pintu ruanganku tiba-tiba diketuk keras. Tanpa menunggu jawaban, seseorang masuk dengan tergesa-gesa. Jatmiko. Dokter, kita harus bicara. Aku menatapnya dingin. Tentang apa? Ia menghempaskan diri ke kursi di depanku. Kami mendapat laporan bahwa Anda sedang menggali terlalu dalam. Napas Jatmiko terdengar berat, seperti baru turun dari gunung. Aku diam. Dokter, ia menunduk sedikit, ada yang ingin kasus ini cepat ditutup. Sangat cepat. Aku tahu, jawabku. Jatmiko terkejut. Siapa yang memberitahu? Aku bukan baru bekerja kemarin. Ia menghela napas panjang, kemudian meraih peta toksikologi di meja. Ini masalahnya. Jika laporan ini keluar, kasus ini tidak akan dianggap sebagai kematian yang wajar lagi. Karena memang bukan, jawabku tajam. Jatmiko menutup matanya. Dokter, jangan mencari musuh. Aku mencari kebenaran. Kebenaran bisa membuat Anda kehilangan segalanya. Aku memandang lebih keras. Kalau begitu, kau yang harus menjelaskan, kenapa rekaman CCTV hilang. Jatmiko membeku. Rahangnya mengkohonsu. Aku melanjutkan, kenapa saksi hotel ditekan agar bungkam? Kenapa keluarga tidak diberi kabar tepat waktu? Dan kenapa ada seseorang yang mengikutiku malam itu? Ia langsung menegakkan tubuhnya. Mengikuti. Motor hitam. Tidak bergeser 1 sentimeter pun. Seperti sedang menunggu aku bergerak. Wajah Jatmiko berubah pucat. Dia berdiri. Dokter, saya harus memastikan sesuatu. Apa maksudmu? Saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Tapi satu hal, jangan tinggalkan gedung ini sendirian untuk sementara. Kenapa? Ia meremas gagang pintu. Karena saya curiga, ada yang ingin membuat Anda berhenti sebelum laporan final keluar. Sesudah itu, dia pergi tanpa menoleh. Aku memegang tepi meja. Gemetar kecil muncul. Bukan karena takut. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun menangani kasus sulit, saya merasa dikejar oleh sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Sisa hari terasa panjang. Saat petang tiba, saya memutuskan meninjau ulang foto-foto otopsi. Setiap lapisan kulit, setiap jaringan organ, setiap pembuluh darah, semuanya normal. Tidak ada tanda cekikan, tekanan benda tumpul, tusukan, atau trauma elektrik. DLL tampak seperti tertidur. Namun ada sesuatu yang mulai mengusik. Pembuluh darah di sekitar jantung tampak sedikit pucat. Ada pelebaran berukuran kecil di bagian tertentu. Ada pola aliran darah yang tidak biasa pada salah satu sisi paru-paru. Tidak cukup untuk dijadikan kesimpulan. Tapi cukup untuk memberi arah baru, kemungkinan adanya tekanan eksternal yang tidak meninggalkan jejak fisik. Tekanan dari apa? Sebelum aku sempat menyusun teori, lampu ruanganku berkedip. Sekali, 2 kali. Lalu mati selama beberapa detik sebelum menyala kembali. Aku menatap langit-langit. Sial, gumamku. Ini bukan saatnya listrik bermain-main. Namun ketika lampu menyala, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku angkat. Hanya ada satu kalimat,
suara laki-laki yang rendah dan dingin. "Hentikan laporanmu sebelum semuanya terlambat, dokter." Lalu telepon terputus. Aku mematung. Tanganku dingin. Tempat ini tiba-tiba terasa tidak aman. Aku memandang seluruh ruangan, jantungku berdetak kencang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berada tepat di tengah badai yang tidak pernah kuminta. Dan sekeras apapun mereka mencoba menghentikanku, aku justru merasa semakin dekat pada sesuatu. Sesuatu yang mungkin menjadi alasan Delel mati. Sesuatu yang juga membuat seseorang di luar sana takut pada apa yang akan kutemukan. Aku selalu percaya bahwa setiap kasus kematian adalah seperti pintu tersembunyi. Saat dibuka, ia mungkin hanya menunjukkan sebuah ruangan kosong, atau justru lorong panjang yang gelap dan penuh jebakan. Namun malam itu, lorong itulah yang sedang kutapaki, dan aku merasakan angin dingin dari arah yang tak pernah kuduga. Hari itu aku ingin kembali ke rumah setelah seharian bekerja ketika sebuah telepon masuk. Nomornya tak kusimpan. Suara laki-laki di seberang terdengar ragu, bergetar, seolah sedang menahan sesuatu yang jauh lebih berat dari sekedar kecemasan. "Dok, saya mau bicara soal keterlambatan dosen itu, Delel," katanya terbata. Aku berhenti melangkah. Nafasku menahan di tenggorokan. "Siapa ini?" tanyaku pelan. Saya tidak bisa kasih nama. Tapi tolong dengarkan saya. Ada yang tidak beres, Dok. Sangat tidak beres. Aku bergeming. Lorong rumah sakit yang sudah sepi serasa memanjang tanpa ujung. "Apa maksudmu?" Suara di seberang menelan ludah lalu berbisik tajam. "Dok, Anda harus tahu, dia tidak sendirian saat malam itu. Ada seseorang di kamar itu. Dan orang itu bukan orang biasa." Jantungku serasa jatuh ke dasar perut. "Buktinya?" tanyaku berusaha tetap rasional. "Ada CCTV yang hilang, Dok. Dan bukan hilang biasa-biasa saja. Ada seseorang yang memerintahkan penghapusan rekaman sejak sore sebelum mayatnya ditemukan." Aku memejam sejenak. Kata-katanya masuk terlalu cepat, namun logika forensisku memprosesnya seperti kilatan pisau. "Kenapa menelepon saya? Kenapa bukan polisi?" Dia menghela napas panjang, terdengar getir. "Karena polisi terlibat, Dok." Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Dan kemudian sambungan terputus. Sepanjang perjalanan pulang, tadi telepon mengiang terus di kepalaku. Suara laki-laki itu bukan suara orang iseng. Bukan suara ancaman. Itu suara seseorang yang ketakutan, dan ketakutan yang tulus tak pernah bisa dipalsukan. Setiba di rumah, aku tak langsung masuk. Kutarik napas panjang, mencoba menjernihkan kepala. Lalu, seperti sesuatu memanggilku, aku menyalakan laptop dan membuka ulang seluruh foto autopsi Delel. Aku menyisirnya satu demi satu, mencari apapun yang mungkin luput dari pengamatanku sebelumnya. Dan saat itulah aku muncul. Sebuah cetakan lebar di bagian lengan dalam, sangat samar, hampir tak terlihat tanpa pencahayaan khusus. Lebanon itu bukan akibat jatuh. Bukan juga karena menabrak benda keras. Bentuknya memanjang, seperti tarikan. Bukan kekerasan yang fatal. Tetapi yang jelas, ada kontak fisik yang tidak wajar. Aku mencondongkan tubuh, menatap lekat-lekat. "Lalu kenapa tidak ada tanda perlawanan?" gumamku. Dan jawaban yang mungkin paling masuk akal muncul begitu saja. Dia tidak melawan karena dia mengenal orang itu. Atau lebih buruk lagi, dia tidak sempat melawan. Aku mengusap wajahku, merasakan campuran geram dan nyaman. Kasus ini seharusnya sederhana. Seharusnya hanya sebuah kematian mendadak. Tapi semakin jauh aku menggali, semakin terasa ada tangan-tangan lain yang ikut bermain. Tiba-tiba pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. "Dok, tolong jangan bicara apa-apa. Ada yang mengawasi Anda." Aku berada di bawahnya. Tanganku bergetar tanpa kusadari. Beberapa detik kemudian pesan kedua masuk. "Yang Anda lihat di foto itu, bukan kecelakaan. Tapi jangan sebut siapa-siapanya dulu. Anda belum aman." Aku berdiri dari kursi, dadaku terasa sesak. Ruang kerja seolah berputar perlahan. Lalu pesan ketiga masuk. "Jika Anda ingin bukti, datanglah ke parkiran bawah rumah sakit besok sebelum jam 1 malam. Sendiri." Aku memandang layar ponsel itu lama, sangat lama,
sebelum akhirnya mematikan layar dengan tangan yang dingin. Keesokan malamnya, aku datang tepat waktu. Parkiran basement rumah sakit selalu terasa menyeramkan di jam-jam seperti itu. Lampu neon berkedip pelan, memantulkan bayangan panjang kendaraan yang diparkir di sekitarnya. Udara lembab menusuk kulit. Aku menelan ludah, menahan insting untuk kembali. Kemudian seseorang muncul dari balik tiang beton. Ia memakai jaket dan masker hitam, gerakannya gelisah seperti sedang berburu waktu. "Dokter Sutarto," bisiknya lantang hati. Aku mengangguk. Ia menoleh ke kanan kiri layaknya hewan buruan. Lalu ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil dan menyerahkannya dengan cepat kepada saya. "Ini CCTV cadangan yang mereka kira sudah kamu musnahkan," katanya bergegas buru. "Hanya beberapa menit, tapi cukup untuk membuat semua orang panik kalau ini keluar." Aku memegang flash disk itu, terasa dingin dan ringan dinikmati. Apa yang ada di dalamnya? Dia memandang lama. Sangat lama. Lalu ia berkata lirih. Orang terakhir yang masuk ke kamar Delel, bukan laki-laki biasa. Dia pejabat yang sering naik turun hotel itu. Dia, orang yang punya kuasa menghapus rekaman, Dok. Jantungku memukul rusuk dari dalam. "Siapa namanya?" tanyaku. Dia menunduk, suaranya pecah. "Jika saya sebutkan, hidup saya selesai. Tapi Anda akan melihat sendiri di rekamannya." Suasana menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan suara AC parkiran terdengar seperti raungan halus yang mengancam. "Mengapa Anda membantu saya?" Tatapannya goyah. "Karena saya kenal Delel, Dok. Dia orang baik. Dia tidak pantas mati seperti itu. Dan dia tidak pantas disampaikan mati karena aktivitas yang mempermalukannya." Aku merasakan sesuatu menusuk dadaku. Rasanya seperti ditikam oleh kebenaran yang sudah lama menunggu untuk ditemukan. Lalu laki-laki itu menambahkan, "Hati-hati, Dok. Mereka sudah tahu Anda mulai membual sesuatu. 2 hari terakhir, saya mendengar nama Anda dibicarakan oleh orang-orang yang seharusnya tidak peduli dengan kasus ini." Aku tercekat. "Siapa?" Dia menggeleng keras. "Saya tidak berani menyebut nama. Yang jelas, ini lebih besar dari dugaan Anda." Saat ia mundur dan melangkah pergi, aku berusaha menemukannya lagi. "Tunggu, apa ini berarti Delel dimatikan?" Dia berhenti. Bahunya naik turun menahan emosi. Lalu ia menjawab tanpa menoleh. "Yang saya tahu, seseorang ada di kamar itu. Dan setelah dia keluar, Delel tidak pernah bangun lagi." Aku mematung. Dalam ruang bawah tanah yang sunyi itu, ucapan tersebut berputar di kepalaku seperti gema dari masa depan yang suram. Seseorang ada di kamar itu. Seseorang yang bukan sembarang orang. Seseorang yang berusaha menghapus jejak. Dan sekarang, seseorang itu tahu aku mulai menemukan celah dalam kedalaman besar ini. Malam itu aku pulang dengan langkah kaku. Begitu tiba di meja kerjaku, ku keluarkan flash disk itu dan melihatnya lama, seolah benda kecil itu adalah kunci menuju jurang yang tak pernah ingin kubuka. Namun bagian terdalam saya berkata, jika aku mundur sekarang, maka kebenaran akan mati bersama Delel. Saya memasukkan flash disk ke laptop. Detik berikutnya layar gelap berubah menampilkan folder yang berisi satu file video. Hanya satu. Aku menekan play. Dan apa yang kulihat dalam beberapa detik pertama, membuat napasku terhenti, tengkuku merinding, dan tubuhku menegang seperti batu. Seseorang yang sangat berpengaruh, masuk ke kamar Delel. Aku menatap layar tanpa berkedip. Dunia di sekitarku terasa menyusut. Dalam hati kecilku, aku tahu, setelah malam ini, hidupku tidak akan pernah sama. Ada kalimat yang sering dikatakan di dunia forensik. Kebenaran tidak selalu memerdekakan. Kadang-kadang ia justru menghukum. Dan malam itu, aku akhirnya mengerti maksudnya. File video yang kubuka hanya berdurasi beberapa menit. Namun rasanya seperti membuka lubang hitam yang siap menelan siapapun yang berani mendekat. Rekaman itu diambil dari kamera CCTV di lantai hotel, tepat di koridor yang mengarah ke kamar Delel. Seorang pria muncul dalam bingkai. Langkahnya tenang. Sikapnya seperti seseorang yang sudah hafal betul tempat ini. Postur tubuh tegap, gerakan bahunya kaku, ciri khas seseorang yang terbiasa dalam tekanan.
Ia berjalan menuju kamar Delel, dan berhenti tepat di depan pintu. Tanganku refleks mengepal. Sosok itu menatap ke sekitar. Sekilas, sangat cepat. Tetapi cukup untuk membuatku merasakan hawa dingin menyentak tulang belakangku. Ia menempelkan sesuatu ke pintu, kemungkinan kartu akses hotel. Lalu pintu terbuka. Dan dia masuk. Rekaman terpotong. Beberapa menit hilang. Saat video kembali menyala, ia terlihat keluar dari kamar dengan rata, seperti seseorang yang baru memastikan sesuatu, bukan seseorang yang panik. Ia bukan tamu biasa. Bukan pegawai hotel. Bukan rekan kerja Delel. Ia seseorang yang kutahu. Seseorang yang sebenarnya tidak boleh ada di sana malam itu. Aku menatap layar lebih lama, memastikan mataku tidak berkhianat. Tetapi tidak ada ruang untuk keraguan. Aku mengenali pria itu. Sosoknya pernah muncul beberapa kali di pertemuan resmi, termasuk pertemuan instansi. Ia memiliki posisi, jabatan, dan kekuasaan yang bisa membuat banyak orang diam hanya dengan satu kalimat. Seorang pejabat tinggi. Sangat tinggi. Aku menunduk, menekan wajahku dengan kedua telapak tangan. Rasanya seperti dunia sedang runtuh tepat di atas kepalaku. Kenapa dia ada di sana? Bisikku. Tidak ada jawaban, hanya suara kipas laptop yang berdengung pelan seolah ikut menimbulkan kebingunganku. Ku pause rekaman itu, lalu ku perbesar wajahnya. Hasilnya tidak begitu tajam, namun cukup membuktikan identitasnya. Aku tak berani menyebutkan namanya, bahkan dalam pikiranku sendiri. Terlalu berbahaya. Untuk beberapa detik, aku hanya duduk membeku. Muse-muse gelap yang selama ini hanya muncul sebagai cerminan, kini menampakkan wujudnya. Dan lebih buruknya, rekaman ini membuktikan Delel tidak sendirian. Lebih buruk lagi, rekaman ini juga membuktikan ada seseorang yang berusaha keras menutupi keberadaan pria itu. Aku memejam mata sambil menarik napas panjang. Tubuhku bergetar pelan. Entah karena marah atau takut. Mungkin keduanya. Pikiranku terpecah antara kampus sebagai dokter yang ingin mengungkap kebenaran, dan kampus manusia yang ingin tetap hidup. Dua hal itu terdengar hebat di dadaku. Lalu ponselku berdering. Nama yang muncul membuat tenggorokanku mengering. Kombes Budi Irawan, penyidik yang memimpin kasus Delel. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat. Dr. Sutarto, suaranya berat, tenang, sangat formal. Besok pagi saya minta Anda datang ke kantor saya. Ada hal yang perlu dibicarakan. Nada suaranya terdengar berbeda. Kurang bersahabat. Kurang profesional. Ada desakan tersembunyi di balik kalimatnya. Aku mencoba menjaga suara tetap stabil. Baiklah, Kom. Sambungan langsung diputus. Aku mematung, menatap ponselku seolah benda itu berubah menjadi ular berbisa. Dia tahu. Atau setidaknya, dia memberikan sesuatu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang kerja, menatap laptop yang masih menyala dengan frame video yang kupause di wajah pria itu. Setiap detik terasa seperti bunyi jam kematian yang menghitung mundur. Hingga tiba-tiba, terdengar suara kecil dari teras rumah. Aku langsung bangkit. Suara itu seperti seseorang menginjak kerikil kecil. Tidak keras, namun cukup untuk membuat jantungku berdegup tak menentu. Aku mematikan lampu ruangan, menyisakan cahaya redup dari jalan. Dengarkan langkah kedua, lalu langkah ketiga. Bergerak perlahan, seolah sengaja tidak ingin terdeteksi. Aku menahan napas. Keringat dingin mengalir di punggungku. Lalu suara itu berhenti. Sunyi. Sangat sunyi. Aku mendekat ke jendela secara perlahan, mengintip dari celah tirai. Dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumahku. Kaca mobilnya gelap pekat. Mesin masih menyala, tapi tidak ada yang turun. Aku menatapnya tanpa berkedip. Beberapa detik kemudian, lampu depan mobil berkedip sekali. Lalu mobil itu melaju perlahan, berbalik arah, dan menghilang di ujung jalan. Tidak ada pesan. Tidak ada ancaman langsung. Namun isyaratnya jelas. Mereka diperingatkanku. Atau lebih tepatnya, mereka menunjukkan bahwa mereka tahu di mana aku tinggal. Aku merasakan tengkuku dingin seperti disiram air es. Paginya berikutnya, matahari terasa redup meski cuacanya cerah.
Aku berangkat ke kantor polisi dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Campuran, takut marah, cemas, sekaligus siap. Ketika aku masuk ke ruang kerja Kombes Budi, ia duduk dengan punggung menghadap jendela. Cahaya pagi menyoroti bahunya, menciptakan bayangan panjang di lantai. "Silakan duduk, dokter," katanya tanpa menoleh. Aku duduk perlahan. Ia memutar kursinya, pandangan tajam. Namun mengubahnya bukan biasa. Ada sesuatu di dalamnya yang tak kukenal. Sesuatu yang membuat perutku terasa berat. "Saya dengar," katanya sambil mengetuk meja perlahan dengan mikroskop, "Anda sedang membuka kemungkinan baru dalam kasus ini." Aku menelan ludah. "Saya hanya melakukan tugas saya sebagai ahli forensik," jawabku hati-hati. "Benar," katanya sambil tersenyum tipis. "Tugas Anda adalah membedah mayat, bukan menyelidiki orang yang masih hidup." Senyuman itu membuat seluruh tubuhku menegang. "Artinya apa, Kom?" tanyaku tanpa rasa cemas. Ia tidak menjawab langsung. Ia hanya melihat seperti sedang menilai apakah saya layak dibiarkan atau dibungkam. Kemudian ia berkata pelan, "Saya harap Anda tidak menyentuh hal-hal yang tidak perlu. Ada banyak orang dan banyak kepentingan yang tidak ingin kasus ini menjadi lebih rumit." Jantungku berdetak cepat. "Maksud Anda?" bisikku. Ia condong ke depan. "Biarkan kami yang menanganinya. Jangan buka jalur lain. Jangan buka teori baru. Dan terutama, jangan pernah membicarakan siapapun yang tidak ada dalam laporan resmi." Di titik itu, aku tahu dia sudah tahu. Dia tahu ada seseorang dalam rekaman itu. Dan dia tahu aku sudah melihatnya. Namun sebelum aku bisa mengatakan apapun, ia menambahkan dengan suara datar, "Dokter, kadang yang mati perlu dibiarkan mati demi yang masih hidup." Ucapannya terasa seperti pisau yang menembus dada. Aku bangkit perlahan, menahan gejolak di hati. "Maaf, Kom," kataku menahan amarah, "tugas saya adalah menemukan kebenaran. Bukan menutupi apapun." Tatapan kami bertemu, dingin, keras, tak bersahabat. Kemudian ia berkata, "Hati-hati, Dr. Sutarto. Dunia ini tidak memiliki meja otopsi." Aku keluar dari ruangannya dengan napas yang berat. Setiap langkah terasa seperti dipaksa melewati tanah ranjau. Saat aku melewati koridor, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Dok, dia sudah tahu rekamannya sampai ke Anda. Segeralah sembunyikan file itu. Jangan percaya siapapun." Aku berhenti berjalan. Peringatan itu datang terlambat. Karena pagi itu, saya merasa seseorang sedang mengikutiku, mengamati langkahku, mencatat setiap gerakan. Dan untuk pertama kalinya dalam karierku, aku sadar satu hal. Aku bukan lagi hanya ahli forensik. Aku adalah saksi berbahaya, yang tahu terlalu banyak. Ada saat dalam hidup seorang dokter forensik ketika ia harus memilih antara dua hal yang sama-sama berbahaya. Menelan kebenaran sampai mati, atau mengeluarkannya meski bisa menghancurkan segalanya. Di pagi hari itu, setelah pertemuan dengan Kombes Budi yang penuh ancaman tersirat, aku tahu aku sudah tidak punya kemewahan untuk kenyamanan netral. Tidak lagi. Terlalu banyak yang kulihat. Terlalu banyak yang telah dicoba ditutup dengan tangan-tangan yang lebih kuat dariku. Dan pagi itu, aku sadar aku sedang bersantai. Saat melangkah keluar dari kantor polisi, aku melihat pantulan kecil di kaca spion mobilku. Mobil hitam yang sama dengan semalam. Kaca gelap. Nomor plat yang sengaja kotor untuk sulit dikenali. Mobil itu berhenti sekitar beberapa meter di belakangku, tampak biasa, tetapi terlalu rapi, terlalu disengaja. Aku mencoba tampak tenang, membuka pintu mobilku perlahan, duduk, lalu menyalakan mesin. Saat mobilku bergerak, mobil hitam itu ikut bergerak, menjaga jarak tetap sama. Degup jantungku semakin sulit dikendalikan. Setiap tikungan, setiap lampu merah, setiap jalan kecil yang kulalui, mobil itu tetap di belakang. Ini bukan suatu kebetulan. Ini pengawasan. Aku menelan ludah yang terasa jauh lebih kental dari biasanya. Aku memutar radio, membayangkan pura tak terganggu. Namun pandanganku terus mencuri waktu untuk memeriksa kaca tengah. Mobil itu masih ada. Aku mengumpulkan keberanian,
lalu memutuskan masuk ke area parkir sebuah minimarket kecil. Mobil itu ikut, berhenti di posisi yang sempurna untuk melihat gerakan-gerikku tanpa terlihat terlalu mencolok. Kemudian seseorang di dalam mobil menyalakan rokok. Bara merahnya terlihat samar dari balik jendela gelap. Aku tak bisa melihat wajahnya, tapi aku bisa merasakannya menusuk. Aku memegang flash disk yang berisi rekaman itu di dalam saku jaketku. Flash disk yang bisa mengubah hidup banyak orang, termasuk kehidupan. Aku tidak bisa pulang. Tidak dengan ini diterima. Aku harus membawa rekaman itu ke tempat yang lebih aman. Maka aku memutuskan pergi ke satu-satunya orang yang kupercaya, bagian digital forensik RS, tempat seorang rekan lamaku, Hendry, bekerja. Seseorang yang jujur. Seseorang yang tidak mudah dibeli. Setidaknya, itu yang kuharap. Saya melaju ke sana dengan alibi ingin meminta bantuan teknis. Mobil hitam itu mengikuti, namun saya terus berpikir. Biarkan mereka mengikuti selama saya berada di tempat umum, mereka tidak akan berani bergerak. Mungkin, saat sampai di parkiran RS, mobil itu berhenti agak jauh. Tidak masuk. Hanya diam, seperti buaya yang menunggu dari dalam lumpur. Aku pura-pura tidak melihat. Begitu sampai di laboratorium kecil milik Hendry, aku mengetuk pintu dengan pola 2 pendek 1 panjang, kebiasaanku sejak dulu. Pintu terbuka. Hendry tampil dengan kacamata tebal, wajah lelah, namun mata tajam seperti biasa. Sutarto? Tumben. Datang selai segini dengan ekspresi kayak baru lihat hantu. Boleh bicara di dalam? Bisikku cepat. Melihat nada seriusku, dia menyingkir dan mempersilakan aku masuk. Pintu tidak terkunci. Ruangan itu berisi komputer, server kecil, kabel berseliweran, dan aroma kopi basi yang entah kapan dibiarkan. Ada apa? Tanya Hendry sambil duduk. Aku mengeluarkan flash disk itu. Hendry mengernyit. Ini padat sekali energinya ya, kok rasanya kayak kamu bawa bom? Aku perlu kamu memeriksa file di dalamnya, kataku pelan. Dan aku perlu kamu membuat salinannya. Cadangan yang tidak bisa dilacak. Ia melihat ke dalam-dalam. Ini soal tentang itu, ya? Aku tak menjawab. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Hendry menghela napas panjang. Baik, serahkan ke aku. Ia memasukkan flash disk ke komputernya. Lampu indikator berkedip pelan. Beberapa detik kemudian, Hendry mendekatkan wajahnya ke layar. Ini file CCTV? Kenapa? Tunggu. Ia membeku. Matanya melebar. Sutarto, ini. SSST, potongku cepat. Aku tahu. Kamu cukup lihat. Jangan sebut nama. Hendry menggigit bibirnya, wajahnya serius. Kalau ini benar-benar asli, ia sambil berbisik, maka, bukan hanya kamu yang dalam bahaya. Siapapun yang tahu file ini, bisa hilang dalam semalam. Bisakah kau backupnya? Hendry menarik napas, klik beberapa kali, lalu mengangguk. Tapi akan memakan waktu. Filenya rusak sebagian, mungkin disengaja. Aku bisa diperbaiki, dengan risiko yang mereka tahu kita duplikasi. Mereka? Tanyaku pelan. Hendry tak menjawab langsung. Dia menoleh ke jendela. Mobil hitam di depan RS. Kaca gelap. Berhenti tanpa turun. Bener kan? Aku tercekat. Dari tadi mereka di situ? Sejak kamu masuk, jawabnya. Aku lihat dari kamera luar. Aku merasakan perutku menegang. Ketakutan bukan lagi sesuatu yang mengekori, tetapi mulai masuk dan menempeli kulitku. Tiba-tiba, suara sepatu terdengar dari luar ruangan. Berhenti tepat di depan pintu. Hendry menerjemahkan audio komputer dengan cepat. Kami saling berpandangan. Ketukan pelan terdengar. To. Aku menelan napas yang terasa seperti batu. Hendry mendekat ke pintu, melihat dari lubang kecil. Kemudian ia mundur dengan wajah pucat. Siapa? Bisikku. Hendry bergetar kecil. Itu orang dari Polres. Tapi, bukan tim yang biasa. Mukanya bukan petugas penyelidik. Lebih terlihat seperti... Ia tak berani melanjutkan. Lengan dan tengkuku langsung terasa dingin. Aku tahu. Tanpa ia sebut pun, aku tahu. Bukan polisi investigatif.
Bukan penyidik. Itu orang yang dikirim khusus. Orang yang melacak rekaman ini. Orang yang mengurus masalah kecil. Ketukan kedua terdengar. Lebih keras. Lebih tegas. Menuntut. To. Hendri menguncinya dari dalam. Suara dari luar terdengar. Pak Hendri, kami hanya ingin memastikan keamanan data RS. Ada laporan gangguan server. Mohon buka pintunya. Nada itu terlalu halus untuk maksud yang terlalu gelap. Aku menatap Hendri. Jangan buka. Hendri mengangguk cepat. Ia kembali ke komputer, tangan lincah mengetik. Salinan hampir jadi, 30 detik lagi. Namun ketukan berubah menjadi hentakan. Bro. Pintu bergoyang keras. Aku mendekat ke pintu, menopang kursi di bawah gagangnya. Hendri panik. Mereka mau dobrak. Aku menahan kursi itu dengan seluruh tenaga. Mengerjakan saja. Cepat. Detik berganti terlalu cepat. Ini bukan lagi pekerjaan forensik. Bukan analisis post-mortem. Ini perang saraf. Hendri berkeringat dingin, menatap layar. 10 detik lagi, 7, 5. Braaah. Pintu hampir jebol. Kursinya sedikit bergeser. Teriakan dari luar. Buka pintunya sekarang. Ini perintah. Hendri mengungkapkan gigi. Salinan selesai. Aku segera mengambil flash disk baru dari meja. Hendri mencabutnya lalu mendorongnya sampai puas. Keluar lewat pintu belakang sekarang. Aku tak menunggu. Dengan langkah cepat, nyaris berlari, aku menuju pintu kecil di belakang ruangan, pintu darurat menuju koridor samping. Sesaat sebelum aku keluar, terdengar suara pintu utama laboratorium akhirnya jebol. Teriakan dan langkah kaki masuk. Aku menarik diri tidak menoleh. Aku keluar. Menutup pintu belakang perlahan. Lari. Nafasku bergegas. Tubuhku terasa ringan dan berat sekaligus. Seperti aku membawa sesuatu yang bisa menjatuhkan seorang raksasa, dan raksasa itu sedang memburu. Aku hampir sampai di ujung koridor ketika ponselku bergetar. Pesan dari Hendri. Cabut, tuh, mereka mencari file itu. Jangan kembali ke sini. Beberapa detik kemudian, pesan kedua masuk. Sutarto, hati-hati. Mereka tahu namamu masuk dalam rekaman pengunduhan. Aku berhenti sejenak. Keringat mengalir di pahaku. Lalu pesan ketiga muncul. Sutarto, maaf kalau aku tidak keluar. Aku harus menahan mereka. Simpan file itu. Hidupkan suara DLL. Jangan biarkan dia mati 2 kali. Tubuhku lunglai. Mataku panas. Aku selalu percaya bahwa setiap kematian memiliki cerita yang diminta untuk didengar. Namun aku tak pernah membayangkan bahwa kasus ini, kasus yang menyeret nama aparat, mengungkap aib pejabat, mengoyak hubungan keluarga, dan keanehan hidup seorang mahasiswa bernama Arfan, akan menjadi cerita yang paling menguras batinku sebagai seorang dokter forensik. Setelah pengakuan terakhir dari Arfan di ruangan interogasi, ruang kerja dan ruang otopsiku tak pernah lagi terasa sama. Ada jejak resah yang tertinggal, semacam bayang-bayang yang mengikuti langkahku di setiap jalan. Aku pikir segalanya akan selesai begitu kebenaran terungkap. Namun ternyata, kebenaran tidak pernah benar-benar membawa kegelisahan pergi. Kebenarannya hanya mengganti bentuk rasa sakit. Pagi itu, 2 hari setelah rekonstruksi akhir dilakukan, saya menerima surat panggilan resmi dari Polda. Isinya memintaku datang ke ruang divisi Propam untuk memberikan keterangan tambahan. Sebenarnya aku tahu apa topiknya, keterlibatan seorang pejabat tinggi, Sutrisno, yang namanya telah berkali-kali dalam sidang internal. Namun yang membuat lebih tenang adalah satu kalimat di bagian akhir surat itu. Diharapkan membawa seluruh catatan pribadi dan kronologi observasi yang Bapak miliki terkait kondisi fisik korban maupun keterangan dari tersangka Arfan selama pemeriksaan awal. Aku tahu maknanya. Mereka ingin memastikan tidak ada satu detail pun yang bisa dipelintir oleh siapapun. Saat aku berjalan menuju gedung Polda, aku melihat bayangan Arfan dalam ingatanku. Anak itu, meski ia bukan pelaku pembunuhan, hidupnya sudah remuk lebih dulu sebelum kasus ini terjadi. Fitnah adalah racun yang tak terlihat. Ia mematikan tanpa meninggalkan sidik jari. Ironisnya,
Semua bermula dari sesuatu yang sepele, ia terlihat miskin, subur, dan mudah disalahkan hanya karena penampilannya. Itu saja sudah cukup bagi dunia yang terburu-buru menghakimi. Ketika akhirnya aku duduk di ruang propam, seorang penyelidikan dengan pandangan serius. Dr. Sutarto, sambil menekan tombol rekam, kami katanya ingin memastikan apakah catatan Anda menyebutkan satu hal, apakah korban pernah mengalami ancaman atau tekanan sebelum kematiannya? Secara fisik maupun psikologis. Pertanyaan itu membuatku teringat beberapa detik. Bukan karena aku ragu pada penjelasannya, namun karena jawaban itu membuka kembali seluruh potongan cerita yang berputar sejak bab pertama kasus ini mulai mengusik seumur hidup. Ya, jawabku akhirnya. Korban mengalami tekanan berat. Ada dua bukti indikatif. Pertama, tingkat hormon stresnya tinggi. Kedua, dari rekonstruksi memar kecil di lengan, ia sempat dilepas dengan kasar oleh seseorang, bukan tersangka Arfan. Penyidik mengangguk, menuliskan sesuatu, lalu bertanya lagi. Apakah menurut Anda korban sempat berusaha meminta bantuan? Aku mengangguk pelan, mengingat kembali hasil pemeriksaan jaringan parasternal. Ya, ada jejak gerakan tangan yang menunjukkan bahwa ia mencoba mempertahankan diri. Bukan melawan pembunuhan, tetapi menahan agar seseorang tidak mengambil sesuatu darinya. Dokumen? Ponsel? Atau bukti transaksi? Aku menarik napas panjang. Ponsel. Ruangan mendadak hening. Ponsel itulah yang berisi rekaman suara Sutrisno ketika memarahi korban pada hari kematiannya. Ponsel itu yang selama ini disimpan, dipindahkan, dan dimanipulasi. Dan justru benda itu akhirnya menjerat orang yang berusaha menyingkirkan korban. Setelah memberikan seluruh keterangan, saya meninggalkan gedung Polda dengan langkah berat. Saya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kasus ini akan semakin melebar, semakin berisik, semakin bersifat politik. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, seseorang yang justru paling tersakiti adalah orang yang paling tidak bersalah sejak awal, Arfan. Sore hari, saat matahari mulai turun, aku menerima pesan dari petugas lapas. Katanya Arfan meminta bertemu denganku sebelum dipindahkan ke tempat penampungan khusus saksi. Aku datang, meski rasanya dadaku masih sesak oleh semua drama hari ini. Arfan duduk di belakang meja kecil, wajahnya tampak jauh lebih pucat. Namun matanya terlihat lega untuk pertama kalinya. Dokter, katanya pelan. Terima kasih. Karena dari awal dokter percaya saya tidak bersalah. Aku menggeleng. Aku tidak percaya padamu, Fen. Aku percaya pada bukti. Ia tertawa kecil, tawa yang hambar, tapi jujur. Dok, aku takut, setelah ini namaku tetap buruk. Apa orang mau percaya kalau aku bukan penjahat? Aku menatap lama. Sangat lama. Karena aku tahu jawaban itu tidak mudah. Orang akan sibuk selalu menjadi hakim tanpa mengerti duduk perkaranya, jawabku akhirnya. Tapi kamu harus hidup untuk membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari fitnah itu. Arfan menunduk. Air matanya jatuh diam-diam, menabrak meja dingin. Kalau saja Budita masih hidup, bisiknya, dia pasti bisa merekam kalau saya bukan seperti yang mereka bilang. Aku terdiam. Penyesalan itu tidak akan pernah benar-benar hilang darinya. Atau dariku. Ketika pertemuan itu berakhir, aku keluar dari lapas dengan dada yang terasa berat. Namun untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, saya merasa ada sedikit keadilan yang mulai berjalan ke arah yang benar. Tidak sempurna, tidak memulihkan luka sepenuhnya, tetapi cukup untuk membuka pintu harapan yang sebelum ini bahkan tidak terlihat. Malam itu aku duduk sendirian di ruang kerjaku, menatap laporan akhir yang sebentar lagi akan dikirim ke kejaksaan. Di halaman paling belakang, saya menuliskan satu kalimat yang seharusnya ditulis oleh dokter forensik, karena kami seharusnya hanya berduka dengan fakta, bukan luka kemanusiaan. Namun aku menulisnya juga, seperti sebuah pengakuan yang perlu dikeluarkan. Kematian ini bukan karena satu pelaku, tetapi karena banyak orang memilih diam pada ketidakadilan. Dan ketika aku menutup berkas itu, aku sadar. Kasus ini mungkin sudah selesai. Tapi kebenarannya? Kebenaran tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya menunggu siapa yang berani membukanya lagi.